Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan baik kepemimpinan tingkat 1 dan tingkat 2 maupun pelatihan kepemimpinan administrasi dan pengawasan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lestari Indah. Saya saat ini bertugas sebagai staf ahli bidang pengembangan produktivitas dan daya saing ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bapak Ibu, pada hari ini, kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait modul pengawasan berbasis risiko. Bapak Ibu sekalian, reformasi regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja tahun Undang-Undang 11 tahun 2020, salah satunya adalah menetapkan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko atau yang kita sebut sebagai risk-based licensing. Pengaturan tentang perizinan berusaha berbasis risiko kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana di dalam peraturan tersebut juga diatur, juga termasuk mengatur tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha. Prinsip dasar dari reformasi regulasi yang diangkat dalam PP 5 adalah trust but verify, di mana trust di sini adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusahanya dan diimbangi dengan but verify atau memberikan atau melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional kegiatan usaha. Nah, melalui penerapan prinsip ini selanjutnya dijadikan oleh pemerintah sebagai aspek kunci di dalam melakukan pengendalian kegiatan usaha. Bapak Ibu sekalian, di dalam modul pengawasan berbasis risiko ini tentunya banyak yang kita uraikan, mulai dari bagaimana tentang pendekatan pengawasan berbasis risiko terkait trust but verify itu diuraikan lebih detail, kemudian keterkaitan perizinan dan pengawasan, kemudian tujuan dari pengawasan itu sendiri, kemudian secara detail juga dibahas tentang pelaksanaan pengawasannya, mulai dari apa jenis-jenis pengawasan, mekanismenya, bagaimana menilai pengawasan itu atau hasil pengawasan itu dinilai seperti apa, kemudian bagaimana konsep pengawasan untuk usaha menengah, usaha mikro dan kecil UMK, kemudian siapa pelaksana pengawas dan bagaimana kompetensinya, bagaimana pelibatan pihak ketiga di dalam melaksanakan pengawasan, kemudian perangkat kerja dan bagaimana kita memanfaatkan hasil pengawasan. Di samping itu, di sini juga di dalam modul ini juga diuraikan tentang konsep integrasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan. Serta kita juga memberikan sedikit informasi tentang peran subsistem pengawasan dalam sistem OSS, sehingga sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa sistem OSS saat ini tidak hanya dibangun untuk perizinan, tetapi juga untuk pengawasan. Nah, intinya adalah yang paling penting dalam pengawasan ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha untuk kepada pelaku usaha. Nah, itu secara umum modul dari pengawasan berbasis risiko, tetapi untuk modul dari pelaksanaan pelatihan tingkat 1 dan tingkat 2 nanti akan kami tambahkan dengan penjelasan terkait benchmarking pelaksanaan pengawasan di negara-negara lain. Demikian secara singkat yang kami sampaikan modul pengawasan berbasis risiko. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya untuk bisa mendapatkan informasi atau memahami konsep yang baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.